Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian menyentuh hatimu yang sedang lelah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah yang masih mempertemukan kita pada detik ini, pada napas ini, pada perasaan ini. Jika hari ini engkau menemukan video ini di berandamu, percayalah, ini bukan sekadar lewat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara Allah mengetuk pintu hatimu dengan sangat pelan, karena Dia tahu, jiwamu sedang rapuh. Dia tahu, hatimu sedang lelah memikul beban yang tak pernah kau ceritakan pada siapapun. Allah tahu air mata yang kau sembunyikan, doa yang kau tahan, dan rindu yang tak sempat kau ucapkan. Mungkin kau merasa sendirian, merasa tak ada yang benar-benar memahami. Tapi dengarkan baik-baik, kehadiranmu di sini adalah tanda bahwa Allah belum pernah melepaskanmu. Bahkan ketika kau merasa jauh, kasih sayangnya tidak pernah menjauh. Video ini hadir bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuntut, tapi untuk menemanimu sebentar. Untuk duduk bersamamu dalam sunyi. Untuk berkata pelan, engkau tidak sendiri. Allah masih memanggilmu dengan penuh cinta. Ada masa di mana hidup terasa begitu berat. Napas seakan panjang, tapi dada sempit. Siang hari kita tersenyum, menjalani peran, menunaikan kewajiban. Namun saat malam datang, dunia menjadi hening, dan hati mulai berbicara jujur. Di sanalah lelah itu muncul tanpa topeng. Kau mungkin merasa doamu sudah lama dipanjatkan, tapi belum juga terjawab seperti yang kau harapkan. Kau bertanya dalam diam, apakah Allah masih mendengarmu? Kau merasa banyak dosa, terlalu banyak lalai, terlalu sering menunda taubat, hingga muncul rasa takut, apakah pintu ampunan itu masih terbuka untukmu? Perasaan jauh itu menyakitkan. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena hatimu sendiri yang tersesat oleh hiruk-pikuk dunia. Namun anehnya, di tengah semua itu, ada rindu yang tak pernah padam. Rindu untuk kembali. Rindu untuk sujud dengan hati yang utuh. Rindu untuk menangis tanpa berpura-pura kuat. Kau tidak ingin benar-benar pergi. Kau hanya tersesat sebentar, kelelahan oleh perjalanan hidup yang tak mudah. Setiap ujian terasa seperti penantian panjang. Setiap harapan seakan menggantung tanpa kepastian. Di sepertiga malam, saat semua terlelap, kau mungkin pernah menatap langit, menahan air mata, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, aku lelah." Dalam ketakutan kehilangan rahmat-Nya, ada harapan kecil yang tetap hidup. Harapan bahwa Allah masih sudi memelukmu dengan ampunan-Nya. Dan sesungguhnya, Allah lebih dekat dari yang kau kira. Dia lebih lembut dari semua bayangan takutmu. Hati yang lelah seringkali mengira bahwa jarak dengan Allah terlalu jauh untuk ditempuh kembali. Padahal, satu langkah kejujuran saja sudah cukup untuk membuatnya mendekat. Kau tidak perlu menjadi sempurna untuk kembali. Kau hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Kejujuran bahwa engkau rindu. Kejujuran bahwa engkau ingin berubah, meski perlahan. Sebentar lagi, ada beberapa perkara yang akan kita renungkan bersama. Hal-hal yang sering dianggap kecil, sering terlewatkan, namun diam-diam memengaruhi ketenangan hidup, kelapangan doa, dan kedekatan hati dengan Allah. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk memberatkan, tapi untuk mengajakmu melihat dengan lebih lembut. Agar hatimu kembali menemukan arah. Agar langkahmu tidak lagi terasa sendirian. Dengarkan dengan perlahan. Biarkan kata-kata ini meresap, bukan ke telinga saja, tapi ke relung hatimu yang paling dalam. Jika hatimu mulai terasa hangat, jika dadamu mulai terasa lapang, mari sejenak kita hadirkan cinta kepada manusia paling mulia. Dengan penuh kelembutan, aku mengajakmu menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Biarlah sholawat itu menjadi jembatan cahaya antara hatimu dan Allah. Jika ada doa yang selama ini kau simpan sendiri, hajat yang kau pendam dalam diam, tuliskanlah. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipertontonkan, tapi agar kita bisa saling mengaminkan, saling menguatkan dalam doa. Dan kini, izinkan aku menutup dengan doa untukmu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Lembut. Jika hamba MU ini datang dengan hati yang lelah, engkaulah tempat bersandar yang paling aman. Jika air matanya jatuh tanpa suara, engkaulah yang paling tahu alasannya. Ampuni dosa-dosanya yang disadari maupun yang tidak. Lapangkan dadanya yang sempit oleh beban hidup. Tenangkan hatinya yang gelisah oleh penantian panjang. Dekatkan kembali ia kepada MU dengan cara yang paling lembut. Jangan engkau biarkan ia merasa sendiri, karena engkau adalah sebaik-baik penolong. Kabulkan doa-doanya di waktu terbaik menurut MU.
gantilah lelahnya dengan ketenangan. Gantilah lukanya dengan harapan. Dan bimbinglah langkahnya hingga akhir, dalam ridho dan kasih sayang MU. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Tak satu pun terjadi tanpa izin Allah. Ketika hidup terasa berantakan, seringkali hati bertanya dengan suara paling pelan, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Pertanyaan itu lahir bukan karena kita tidak percaya, tapi karena kita lelah. Lelah memahami takdir yang terasa berat. Namun disinilah tauhid mulai diuji, bukan saat hidup mudah, melainkan saat segalanya terasa runtuh. Tidak ada satu peristiwa pun yang hadir tanpa izin Allah. Bahkan luka yang paling dalam, kehilangan yang paling menyakitkan, dan air mata yang jatuh di malam hari, semuanya berada dalam pengawasannya. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang kebetulan. Seringkali kita mengira bahwa kejadian buruk adalah tanda kebencian, padahal bisa jadi itu bentuk perhatian yang tidak kita pahami. Allah tidak pernah asal memberi beban. Setiap kejadian membawa pesan, meski pesan itu dibungkus dengan rasa sakit. Ada saat di mana Allah ingin menghentikan langkahmu karena jika diteruskan, jiwamu akan semakin terluka. Maka Dia hadirkan peristiwa yang memaksamu berhenti, meski hatimu memberontak. Ada pula saat Allah ingin menguatkan hatimu, maka Dia izinkan kesulitan datang agar kau belajar bersandar, bukan pada dunia, tapi padanya. Jika kita benar-benar merenung, banyak hal yang dulu kita anggap musibah, ternyata justru menyelamatkan kita dari luka yang lebih besar. Namun manusia sering tergesa-gesa menilai. Kita ingin semua sesuai keinginan, tanpa sempat bertanya apa yang Allah kehendaki. Padahal ketika sesuatu tidak terjadi, bisa jadi Allah sedang melindungimu. Dan ketika sesuatu terjadi di luar rencana, bisa jadi Allah sedang membawamu ke tempat yang lebih tepat. Keyakinan bahwa semua terjadi atas izinnya bukan untuk mematikan usaha, tapi untuk menenangkan hati. Agar kita tidak hancur oleh kecewa. Agar kita tidak tenggelam dalam penyesalan. Karena hati yang yakin pada izin Allah akan lebih mudah menerima, meski belum sepenuhnya mengerti. 2. Makhluk hanya sebab, Allah penentu. Dalam perjalanan hidup, kita sering menggantungkan harapan pada manusia. Kita berharap pada atasan, pasangan, keluarga, atau keadaan. Kita merasa tenang ketika mereka ada, dan hancur ketika mereka pergi. Tanpa sadar, hati kita terlalu bergantung pada makhluk. Padahal makhluk hanyalah sebab, bukan penentu. Mereka bisa membantu, bisa mendukung, tapi tidak pernah memegang kendali penuh. Kendali itu hanya milik Allah. Ketika hati terlalu berharap pada makhluk, kekecewaan menjadi tak terhindarkan. Karena makhluk terbatas, berubah, dan bisa pergi kapan saja. Tauhid mengajarkan kita untuk menempatkan harapan di tempat yang benar. Bukan berarti kita menutup diri dari manusia, tapi kita tidak menyerahkan hati sepenuhnya pada mereka. Kita berusaha, kita meminta bantuan, tapi kita tahu hasil akhirnya bukan di tangan manusia. Ketika bantuan datang lewat seseorang, itu bukan karena hebatnya orang tersebut, tapi karena Allah menggerakkan hatinya. Dan ketika bantuan tidak datang, itu bukan karena manusia kejam, tapi karena Allah sedang menyiapkan jalan lain. Banyak luka batin lahir karena salah sandar. Kita kecewa pada manusia, lalu menyalahkan takdir. Padahal yang perlu diluruskan adalah arah hati. Jika sejak awal hati bersandar pada Allah, maka kehadiran atau kepergian manusia tidak akan menghancurkan kita. Kita tetap bisa sedih, tapi tidak putus asa. Kita tetap bisa kecewa, tapi tidak kehilangan arah. Karena kita tahu, penentu sejati tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika engkau merasa doa-doamu tidak didengar karena manusia tidak menolongmu, ingatlah bahwa Allah tidak terikat oleh sebab. Dia bisa menolongmu dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Dia bisa membuka pintu dari arah yang sama sekali tidak kau duga. Dan seringkali, pertolongan itu datang justru setelah semua sebab dunia tertutup. Agar engkau benar-benar yakin, bahwa yang bekerja bukan manusia, melainkan Allah semata. 3. Kekuatan terbesar bukan pada diri, tapi pada tawakal. Banyak orang mengira kekuatan adalah kemampuan mengendalikan segalanya. Padahal kekuatan sejati adalah saat hati mampu berserah tanpa menyerah. Tawakal bukan berarti diam dan pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Hati yang bertawakal tidak mudah goyah oleh hasil. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia tidak hancur. Karena ia tahu, yang menentukan bukan dirinya.
Di saat hidup terasa berat, tawakal menjadi tempat bernaung paling aman. Ketika pikiran lelah memikirkan masa depan, tawakal menenangkan dengan keyakinan bahwa Allah sudah mengatur segalanya. Ketika hati takut akan kehilangan, tawakal membisikkan bahwa apa yang ditakdirkan tidak akan tertukar. Banyak orang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam karena menanggung segalanya sendirian. Ia lupa bahwa ada Allah yang siap memikul beban bersama hambanya. Tawakal bukan untuk orang yang lemah, justru untuk mereka yang berani percaya. Percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Ketika tawakal benar-benar hidup di hati, ketenangan akan datang perlahan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hati tidak lagi melawan takdir. Ia berjalan seiring dengan ketetapan Allah, meski langkahnya tertatih. Jika hari ini engkau merasa lelah, mungkin bukan karena terlalu banyak masalah, tapi karena terlalu sedikit tawakal. Bukan berarti imanmu buruk, hanya saja hatimu sedang belajar. Belajar melepaskan kendali palsu, dan menyerahkannya kepada pemilik kendali sejati. Saat itulah engkau akan merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan yang membuatmu tetap berdiri, meski dunia terasa berat. Kekuatan yang lahir dari keyakinan paling sederhana, bahwa tak ada kuasa selain Allah. 4. Yang mengangkat dan menjatuhkan hanyalah Allah. Dalam perjalanan hidup, manusia sering merasa takut pada manusia lain. Takut kehilangan penilaian baik, takut dijatuhkan oleh omongan, takut disingkirkan oleh kekuasaan, takut diremehkan oleh keadaan. Perlahan tanpa sadar, hati mulai meyakini bahwa kemuliaan dan kehinaan ada di tangan sesama makhluk. Padahal sejatinya, yang mengangkat dan menjatuhkan hanyalah Allah. Tidak ada satupun manusia yang mampu memuliakan atau menghinakan seseorang tanpa izinnya. Ada orang yang terlihat kuat, berpengaruh, punya jabatan dan harta. Namun dalam satu waktu, semuanya bisa runtuh tanpa bisa dicegah. Bukan karena kurangnya usaha, tapi karena Allah mencabut penopang yang selama ini dianggap sebagai kekuatan. Ada pula orang yang dipandang kecil, diremehkan, dianggap tidak berarti. Namun tiba-tiba Allah mengangkat derajatnya dengan cara yang tak disangka. Bukan karena ia meminta, tapi karena Allah berkehendak. Dunia bergerak sesuai aturannya, bukan sesuai penilaian manusia. Ketika hati benar-benar memahami hal ini, ada ketenangan yang lahir perlahan. Kita tidak lagi hidup untuk mengejar pengakuan manusia. Kita tidak lagi terlalu takut pada penilaian mereka. Bukan berarti kita menjadi acuh, tapi kita tidak menggantungkan harga diri pada makhluk. Kita berbuat baik bukan agar dipuji, dan kita bersabar bukan karena takut dicela. Semua dilakukan karena Allah melihat, dan itu sudah cukup. Banyak luka batin muncul karena kita merasa dijatuhkan oleh manusia. Padahal yang terjadi, Allah sedang menurunkan kita agar kita kembali bersujud dengan lebih jujur. Ada kalanya Allah mengurangi dunia agar hati tidak tersesat. Ada kalanya Allah menjatuhkan posisi agar kita ingat, bahwa kemuliaan sejati bukan di mata manusia, tapi di hadapannya. Jika hari ini engkau merasa direndahkan, disingkirkan, atau tidak dihargai, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan yang salah. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan pengangkatan yang lebih mulia, di waktu yang lebih tepat. 5. Ketakutan hilang ketika tauhid menguat. Banyak ketakutan hidup di dalam hati manusia. Takut gagal, takut kehilangan, takut masa depan, takut tidak cukup, takut tidak diterima, takut sendirian. Ketakutan-ketakutan itu seringkali tidak bersuara, tapi menggerogoti ketenangan dari dalam. Namun semua ketakutan itu memiliki satu akar yang sama, hati yang belum sepenuhnya yakin kepada Allah. Ketika tauhid masih lemah, rasa aman dicari di mana-mana. Pada harta, pada manusia, pada rencana, pada kepastian dunia. Dan ketika semua itu goyah, hati ikut hancur. Tauhid yang kuat tidak menghilangkan masalah, tapi menghilangkan rasa takut berlebihan. Karena hati tahu, apapun yang terjadi, Allah tetap memegang kendali. Jika sesuatu datang, itu atas izinnya. Jika sesuatu pergi, itu juga atas kehendaknya. Tidak ada satupun yang bergerak di luar pengawasannya. Keyakinan inilah yang perlahan menenangkan hati. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena hati tidak lagi merasa sendirian. Saat tauhid menguat, kita mulai memahami bahwa tidak ada yang bisa mencelakai kita jika Allah menjaga. Dan jika Allah mengizinkan ujian datang, maka pasti ada hikmah di dalamnya. Ketakutan akan masa depan berubah menjadi kepercayaan. Ketakutan akan kehilangan berubah menjadi kepasrahan.
Bukan pasrah yang kosong, tapi pasrah yang penuh keyakinan. Hati tidak lagi sibuk membayangkan hal terburuk, karena ia percaya, Allah lebih penyayang daripada semua ketakutannya. Jika hari ini engkau merasa cemas tanpa sebab yang jelas, mungkin bukan karena masalahmu terlalu besar, tapi karena tauhidmu sedang lelah. Bukan rusak, hanya lelah. Dan hati yang lelah perlu diingatkan kembali, bahwa ada Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah salah dalam mengatur. Saat keyakinan itu kembali hidup, ketakutan akan melemah dengan sendirinya. Digantikan oleh rasa aman yang tenang, meski dunia tetap tidak pasti. 6. Rezeki tidak dikunci oleh dunia. Banyak manusia merasa rezekinya sempit karena dunia terasa menutup pintu. Pekerjaan sulit, usaha tidak berjalan, bantuan tidak datang, keadaan terasa buntu. Lalu hati mulai menyimpulkan bahwa rezeki sedang jauh. Padahal rezeki tidak pernah berada di tangan dunia. Dunia hanya perantara. Pemilik rezeki adalah Allah. Dan apa yang dimiliki Allah tidak pernah habis, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah salah sasaran. Ketika kita meyakini bahwa dunia adalah sumber rezeki, maka kegelisahan akan terus menghantui. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut usaha gagal, takut tidak cukup. Namun ketika hati kembali pada tauhid, kita sadar bahwa dunia hanya alat. Jika satu pintu tertutup, Allah mampu membuka pintu lain tanpa perlu izin siapapun. Bahkan seringkali, rezeki datang dari arah yang tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita duga, dan tidak pernah kita minta secara spesifik. Rezeki bukan hanya tentang materi. Ketenangan, kesehatan, orang-orang baik, dan hati yang lapang juga rezeki. Banyak orang kaya harta tapi miskin ketenangan. Dan banyak orang sederhana hidupnya, tapi hatinya kaya oleh rasa cukup. Itu semua pemberian Allah. Ketika rezeki terasa sempit, bisa jadi bukan karena Allah menahan, tapi karena hati terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa mensyukuri yang ada. Atau bisa jadi Allah sedang mendidik agar kita kembali bergantung kepadanya, bukan kepada sebab-sebab dunia. Jika hari ini engkau merasa kekurangan, jangan merasa ditinggalkan. Jangan merasa tidak diperhatikan. Allah tahu batas kekuatanmu. Dia tahu kapan harus memberi, kapan harus menunda, dan kapan harus menguji. Tidak ada rezeki yang tertukar. Tidak ada yang akan diambil oleh orang lain jika memang itu ditakdirkan untukmu. Tugasmu bukan memastikan bagaimana rezeki datang, tapi memastikan hatimu tetap percaya. Karena hati yang yakin tidak akan mati oleh kekurangan, dan hati yang bersandar kepada Allah akan selalu menemukan jalan, meski dunia terlihat tertutup. Dan di titik ini, tauhid kembali membisikkan satu kebenaran yang menenangkan. Tak ada kuasa selain Allah yang mengatur jatuh bangun hidupmu, yang menguatkan saat lemah, yang mencukupkan saat kurang, dan yang tidak pernah, sedikitpun, meninggalkan hambanya. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini bukanlah tentang seberapa banyak hal yang telah kita pahami dengan akal, melainkan seberapa dalam hati kita disentuh oleh tauhid. Semua yang telah direnungkan membawa kita pada satu poros yang sama, bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar berada di tangan manusia, keadaan, atau dunia. Hidup sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Dari awal hingga akhir, dari bahagia hingga luka, dari datang hingga pergi, semuanya berjalan di bawah izin dan pengaturannya yang maha lembut. Ketika kita menyadari bahwa tidak satupun peristiwa terjadi tanpa izin Allah, hati mulai belajar menerima. Bukan menerima dengan terpaksa, tapi menerima dengan kesadaran bahwa setiap kejadian, seberat apapun rasanya, tidak pernah lahir dari kebencian. Semua terjadi dalam lingkaran hikmah yang seringkali belum mampu kita pahami saat ini. Ada luka yang hadir untuk menyadarkan. Ada kehilangan yang datang untuk melindungi. Ada kegagalan yang diizinkan agar kita berhenti menggantungkan diri pada sesuatu yang rapuh. Kesadaran ini mengubah cara kita memandang hidup. Kita tidak lagi melihat takdir sebagai musuh, melainkan sebagai jalan pendidikan jiwa. Pemahaman bahwa makhluk hanyalah sebab, dan Allah adalah penentu, perlahan membersihkan hati dari ketergantungan yang menyakitkan. Banyak luka batin yang sebenarnya bukan disebabkan oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh harapan yang kita letakkan di tempat yang salah. Kita berharap terlalu besar pada manusia, pada sistem, pada keadaan, hingga lupa bahwa semua itu bisa berubah kapan saja. Saat harapan itu runtuh, kita merasa hancur. Namun tauhid mengajarkan bahwa manusia tidak pernah diberi kuasa penuh. Mereka hanya alat. Jika kebaikan datang lewat mereka, itu karena Allah menggerakkan. Jika kebaikan tidak datang,
Itu karena Allah menyiapkan jalan lain yang mungkin lebih tepat untuk keselamatan jiwa kita. Dari sini, hati mulai belajar bersandar dengan cara yang lebih benar. Bersandar kepada Allah bukan berarti menjauh dari dunia, tapi menempatkan dunia di posisi yang semestinya. Kita tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berinteraksi, namun hati tidak lagi tergantung sepenuhnya. Ada ruang aman di dalam dada, ruang yang hanya diisi oleh keyakinan kepada Allah. Ruang inilah yang membuat seseorang tidak mudah hancur oleh kecewa, tidak mudah tenggelam oleh kehilangan, dan tidak mudah putus asa oleh kegagalan. Kekuatan sejati yang dibahas bukanlah kekuatan untuk menguasai keadaan, melainkan kekuatan untuk menyerahkan diri dengan penuh kepercayaan. Tawakal bukan tanda kelemahan, melainkan puncak keberanian. Berani percaya bahwa Allah tidak akan salah mengatur hidup kita. Berani menerima bahwa tidak semua keinginan perlu dikabulkan, karena tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Tawakal mengajarkan bahwa tugas manusia adalah berusaha sebaik mungkin, lalu melepaskan hasilnya dengan hati yang tenang. Dari tawakal inilah lahir ketenangan yang tidak tergantung pada hasil. Hati tetap utuh, baik saat berhasil maupun saat gagal. Ketika kita memahami bahwa yang mengangkat dan menjatuhkan hanyalah Allah, maka banyak beban sosial yang perlahan luruh. Kita tidak lagi hidup untuk mengejar pengakuan manusia. Kita tidak lagi terlalu takut pada penilaian, omongan, atau sikap orang lain. Bukan karena kita menjadi kebal rasa, tapi karena kita tahu nilai diri kita tidak ditentukan oleh makhluk. Jika Allah mengangkat, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Jika Allah menurunkan, tidak ada yang bisa menahan. Kesadaran ini melahirkan keberanian untuk menjadi diri sendiri, untuk jujur dalam kebaikan, dan untuk bersabar dalam ketidakadilan. Banyak orang merasa hancur ketika merasa direndahkan atau disingkirkan. Namun dalam cahaya tauhid, keadaan itu bisa berubah makna. Bisa jadi itu bukan kehinaan, melainkan proses pembersihan. Allah menurunkan agar hati tidak sombong. Allah mengurangi agar jiwa tidak tersesat. Allah menjauhkan dari keramaian agar hambanya kembali mendengar suara hatinya sendiri. Dalam kesunyian itulah, seringkali hubungan dengan Allah justru menjadi lebih jujur dan lebih dalam. Ketakutan yang selama ini menguasai hati juga menemukan jawabannya dalam tauhid. Ketika tauhid menguat, ketakutan mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena hidup menjadi tanpa risiko, tapi karena hati memiliki tempat berlindung yang kokoh. Ketakutan pada masa depan berubah menjadi kepercayaan. Ketakutan pada kehilangan berubah menjadi kesiapan. Ketakutan pada kegagalan berubah menjadi keberanian untuk mencoba. Hati yang yakin kepada Allah tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak pernah sendirian. Ada zat yang selalu hadir, selalu mengawasi, dan selalu maha mengetahui isi dada. Tauhid tidak menghapus rasa sedih, tapi mengubah cara kita bersedih. Tidak menghilangkan air mata, tapi memberi makna pada setiap tetesnya. Tidak menghilangkan ujian, tapi memberi kekuatan untuk melewatinya. Dengan tauhid, hati tidak lagi terombang-ambing oleh kemungkinan terburuk, karena ia percaya bahwa Allah lebih penyayang daripada semua bayangan buruk yang kita ciptakan sendiri. Pembahasan tentang rezeki juga membawa kita pada kesimpulan yang menenangkan. Rezeki tidak pernah dikunci oleh dunia. Dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Ketika satu pintu tertutup, bukan berarti Allah berhenti memberi. Bisa jadi dia sedang mengalihkan rezeki ke bentuk lain yang lebih kita butuhkan. Atau dia sedang menunda agar hati kita belajar cukup, belajar sabar, dan belajar bersyukur. Rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke tangan, tapi juga tentang apa yang menenangkan hati. Banyak orang yang diberi sedikit, tapi hatinya lapang. Banyak pula yang diberi banyak, tapi jiwanya gelisah. Semua itu berada dalam kebijaksanaan Allah. Ketika hati benar-benar yakin bahwa rezeki datang dari Allah, kegelisahan akan berkurang. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tapi tidak lagi dikuasai oleh rasa takut berlebihan. Kita tahu bahwa apa yang ditakdirkan tidak akan tertukar. Tidak ada yang bisa mengambil bagian kita. Dan tidak ada yang bisa memberi lebih dari apa yang Allah kehendaki. Keyakinan ini membuat hidup terasa lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tapi karena hati tidak lagi melawan kenyataan. Keseluruhan pembahasan ini pada akhirnya mengajak kita kembali ke satu kalimat yang sederhana namun sangat dalam maknanya. Tak ada kuasa selain Allah. Kalimat ini bukan hanya untuk diucapkan, tapi untuk dihidupi. Ketika kalimat ini benar-benar meresap ke dalam hati, cara pandang kita terhadap hidup akan berubah. Kita menjadi lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Lebih sabar dalam penantian.
lebih lapang dalam menerima, dan lebih ikhlas dalam melepaskan. Hidup memang tidak selalu ramah. Ada hari-hari yang terasa berat, ada malam-malam yang penuh air mata, ada doa-doa yang terasa menggantung. Namun selama hati masih bersandar kepada Allah, tidak ada satupun dari semua itu yang sia-sia. Setiap detik diperhitungkan. Setiap air mata dicatat. Setiap doa didengar, meski jawabannya belum terlihat sekarang. Allah tidak pernah lalai, dan tidak pernah salah dalam memberi. Sebagai penutup untuk channel YouTube ini, semoga setiap konten yang hadir bukan hanya menjadi tontonan, tapi menjadi teman bagi jiwa yang lelah. Menjadi pengingat di saat iman melemah. Menjadi pelukan bagi hati yang merasa sendirian. Jika hari ini engkau sampai di akhir video ini, semoga itu menjadi tanda bahwa Allah sedang mendekatkanmu, sedang menguatkanmu, dan sedang menenangkanmu dengan caranya sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu, telah membuka hati, dan telah bertahan sampai akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi cahaya kecil di dalam dada. Jangan lupa untuk terus mendekat kepada Allah, meski perlahan. Karena satu langkah kecil yang jujur lebih berharga daripada 1000 niat tanpa gerak. Sampai bertemu di konten berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga langkahmu, menenangkan hatimu, dan melimpahkan rahmatnya dalam setiap detik hidupmu.